Enggak, kamu kan dulu bisa ujian. Ya. Jangan paham lupa Anda. Aduh lupa. Satu. Waduh lupa. Siapkan tenaganya. Jadi dikumpulkan laporannya setelah ujian. Oke. Ya, jadi waktunya cukup lama 1 minggu. Setelah ujian selesai dikumpulkan laporannya. Nyut Ini nyut. dipakai untuk membuat laporan ini dipakai untuk mengerjakan praktikum mengerjakan jawaban yang saya minta. Ada gambar-gambar kayak gitu. Dapat mana? Kamu kalau tidak dapat kemarin berarti dapat yang hari ini ujiannya. Saya acak kan. Random. Ya. Nah, untuk hari ini percobaannya ada identifikasi gugus fungsi. Ada 6 gugus yang kalian identifikasi, mulai dari gugus aldehid sampai yang terakhir gugus ester. Untuk gugus aldehid, garis besarnya gugus aldehid itu gugusnya adalah karbonil COH. Berarti C rangkap dengan O, terus C itu punya H. Ini pokok ada gugus ini disebut dengan gugus aldehid. C karbonil dengan O rangkap, ada yang menuliskan begini CHO. Ini boleh. Tapi ini tidak mencerminkan bahwa C dengan O itu berikatan. Kelihatannya kan H yang berikatan sama C. Betul, C sama H berikatan. Tapi C juga berikatan sama O dengan ikatan aldehid. Nama lainnya alkanal. Nanti dengan mudah penjelasannya, kata nama, ciri-ciri dan seterusnya. Suatu reaksi aldehid itu dikatakan positif ketika diuji dengan valine A dan valine B. Valine A, valine B itu di dalamnya mengandung ion Cu2+ atau tembaga. Menghasilkan positif yaitu dengan ciri endapan merah bata jika dipanaskan. Kalau tidak endapan merah bata, coklat. Tidak coklat, hijau, oranye. Hitam. Awalnya biru. Biru itu mengalami degradasi warna, biru ke hijau, ke oranye, ke kuning, ke oranye, ke coklat, hitam. Idealnya coklat. Coklatnya merah bata. Kalau coklat merah bata. Minimal kuning sebenarnya, karena hijau itu masih belum sempurna. Tapi kalau masih biru tua ke biru muda itu belum, tidak mengalami reaksi. Tapi kuning, oranye, merah bata, coklat sudah pasti bereaksi. Di antara beberapa senyawa itu ada yang bereaksi. Nah, reaksi umumnya adalah jika suatu sampel memiliki gugus ini, gugus aldehid, tidak tahu senyawanya apa saja di situ saya lupa. Yang pasti ada yang punya gugus ini. Kamu cekin satu-satu sifat putih telur itu kayak apa, salah satunya albumin itu apa, strukturnya seperti apa, apakah ada yang gugus seperti ini, apakah gula pasir ada yang gugus seperti ini, atau senyawa-senyawa lain sama ini. Kalau ada ininya berarti positif, betul. Reaksinya ketika dengan ini terjadi reduksi oksidasi. Reaksinya disebut dengan reaksi redox. Cu-nya mengalami reduksi. Terdapat Cu2O, inilah yang disebut dengan endapan merah bata. Nah, ini senyawanya. Sedangkan sampelnya yang mengandung gugus aldehid mengalami oksidasinya menjadi apa? Asam karboksilat. Ini benar. Plus endapan merah bata, endapan coklat, endapan kuning. Oke, boleh. Apakah semua sampel? Tidak. Ada sampel yang ternyata masih biru atau jutus K, belum mengalami reaksi atau tidak mengalami reaksi. Yaitu ya. Nah, yang ini kami cari di buku. Reaksinya panjang, malas nulis. Ada uji keton, yaitu uji Rotera. Ada itu di internet kan. Sampel tambah nitroglusida, tambah amonium klorida, tambah amoniak. Untuk ada reaksinya. Ada mekanismenya apa saja yang tahapan reaksinya. Kemudian ada uji amina. Ini cincin ya. Tapi negatif semua, nggak ada reaksi. Untung nggak ada reaksi.
Itu harus reaksi gitu. Ya menjelaskan ini aja lah ya. Karena di sampelmu no reaction semua, berarti kamu berikan penjelasan ini. Kalau ada kata no reaksi idealnya seperti apa monggo. Untung. Berarti aku untung gak nulis. Ini ada peace. Hanya only one sampel. Berarti ada reaksi itu. Lupa ya. Udah dulu ya. Iya. Berarti ada amina. Amina ini NH2. Komponen utama pada asam amino. Kenapa asam amino? Benar. Bukti telur banyak protein. Protein mengandung asam amino. Berarti harus positif. Kalau telurnya negatif dengan amina, berarti protein palsu. Bukti telurnya bukan telur asli. Telur baru. Betul, berarti benar. Pertanyaannya susu bubuknya kemana? Susu bubuk bukan banyak asam aminonya, berarti banyak kan gula dan karamelisasi. Jadi asli susunya habis, makanya tidak terdeteksi. Berarti asam aminonya di dalam susu bubuk sangat hampir kecil, boleh jadi nggak menontek. Yang banyak krim dan gula. Lembu. Saya. Saya tidak bisa merah ya, saya tidak lihat mereknya punya tadi ya. Makanya kamu bawa tadi dah. Milo putih. Jangan kira buku itu pasti berbeza ya. Belum tentu. Kalau putih telur pajak. Kalau sampai tidak ini, tidak ada pisnya, putih telurnya palsu. Itu bukti sederhana. Reaksinya lupa enak. Uji Simon. Nah, cari dah. Banyak itu internet banyak. Keempat, uji fenol. Gugus fenol itu rumusnya ini. Sampelmu itu ada yang positif dengan fenol, cuma satu. Ada yang itu satu ya? Iya, satu. Berapa banyaknya? Terjadi coklat warna hitam. Tidak mungkin putih. Paracetamol itu satu-satunya yang punya gugus fenol. Tapi paracetamol bukan fenol, punya gugus ini. Tapi strukturnya paracetamol bukan ini. Yang kamu iris dalam reaksi adalah gambar paracetamol. Yang bereaksi hanya gugus fenolnya dari paracetamol. Reaksinya seperti apa? Misalnya ini fenol asli, ketemu dengan NaCl3. Maka yang nempel adalah hidrogen dari OH-nya, copot. Hidrogen dari OH-nya ini fenol, copot. Berikatan sama Cl, jadi HCl. Lalu Fe-nya ditempeli O. Semula ini kan mengikat H kan? Jadi ini nempel sama Fe. 3 yang nempel. 1, 2, 3. Misalnya saya punya gambar begini misalnya saya punya begini. Misalnya CH3 begini. Ada fenolnya, ada ini. Ini jangan apa-apa, ini jangan apa-apa. Berarti yang kamu reaksikan sama FeCl3, ya gambar Fe3. Set. Mana yang diambil? Ini kan? 2. Tempel klep berarti ini O strip shot. Di mana ini 1 2 3 jarak 1 2 3 O. Jadi sekarang nanti tahu sini. Berarti yang lain yang tidak ada kaitannya sama ini tetap begitu juga pada paracetamol. Paracetamol itu gambarnya agak kompleks dibandingkan ini. Tapi dipastikan ada gugus ini. Yang tidak ikut-ikut jangan diubah, jangan dihilangkan. Tetapkan di posisi itu. Hanya fokusmu adalah menghilangkan H pada OH, tempelkan ke Fe. Jadi cari Fe3, gambar Fe, set. Nah, kok ini dulu kono.
Nyut Pak. Iya sama, kira saya nggak gitu. Bukan pasang tahu nggak usah ganti disuwe diganti FE. Tapi F masalahnya F itu punya 3 tangan, berarti butuh fenol yang lain. Butuh fenol, jadi butuh 3 fenol minimal. Berarti butuh 3 paracetamol gambar itu. Dimana nanti yang bereaksi hanya yang OH-nya. Gambar yang lainnya tidak berubah. Insya Allah orang gambarnya berbeda. Saya tidak tahu dapat dari mana. Buktinya ini sudah dapat gambar. Mirip dari gambarnya dengan tahun kemarin. AI. Masa tahun kemarin pakai AI? Enggak lah. Teman bukan AI. Harusnya tidak boleh dikumpulkan tahun depan ini kan zamanmu tak suka. Tidak boleh dikumpulkan, jangan dibawa pulang. Nanti 2 tahun lagi ambil. Eh, 5 karboksilat lantai. Lewat ini. Uji karboksilat ada aroma gondopuro. Bukan dipanaskan, ditaruh di beker, dibiarkan. Gimana cara ini aromanya? Kelihatan ada tidak ada video. Mari tak kurang. Enggak Pak, lihat sama kawan. Ini sangat itu loh. Karboksilat gugusnya itu ini COOH. Sampel itu yaitu asam benzoat dipastikan punya gugus ini, tapi bukan ini tok, tapi orang lain ini. Asam benzoat itu punya gugus COOH, tapi bukan ini saja. Kayak ini. Paracetamol punya fenol, tapi fenol bukan paracetamol karena lebih kompleks gambarnya. Tapi ada gugus ininya. Sama, benzoat lebih kompleks gambarnya, pasti punya ini gugusnya. Ya. Kalau tidak begini gambar lainnya itu begini COH sama lebih bagusnya. Ketika ketemu sama etanol, bagaimana reaksinya? Kalau ini ya, saya gambar ini ya bukan benzoatnya. Kalau pada asam karboksilat secara umum, maka ini putus OH-nya dari COH putus. Terus ini begini gambar aslinya sama etanol. OH yang putus mengambil H. Jadi apa? 2O. Berarti ini tanpa OH, ini tanpa O. Nah, karena ini putus, ini kan begini sebenarnya putus. Ini juga putus. Berarti kan ini begini saja. Tanpa OH kan? Yang satunya C2H5O tanpa H. Ya, sama-sama kehilangan kan? Ini kehilangan H, ini kehilangan OH kan? Nah, benar-benar kehilangan. Itu gandengan, saling menguatkan. Jadinya apa? Sama siapa ini? Yang gandengan C apa U? Yang gandengan C apa U? O. Diputar balik. Set. Kan ini C, ini. Karena saya kehilangan OH, ini kehilangan H kan? Nah, jadi kan kita. Kalau nulisnya CO C25U salah. Mau itu gandengannya ngomong gendeng. Sing kehilangan kan O-nya. Berarti yang nempel ya O-nya. Jangan tetangganya. Tetangganya enggak bilang kan nempel. Kehilangan tetap kehilangan. Nah, ya umumnya begitu. Tapi fokusmu adalah internet banyak, teman juga ada. Kan saya pakai kan laporannya kan dari teman, buku kan? Tak kira, mbak punya kita. Sama buku pakai, buku laporan tahun kemarin saya pakai. Tidak pas dari teman sendiri. Lain, gugus fungsi ester. Dikatakan ester itu ini tanpa H, irit tanpa H tadi.
COO saja ada tambahannya. Nah ini COOH. Ester. Dikatakan positif tidak bereaksi dengan NH3. Kalau endapan putih berarti bereaksi tidak positif. Ada yang bening? Yang beningnya mana? Yang ada endapan? Mana yang positif? Asam oksalat. Oh iya. Nyut Pak. Enggak ya Allah. Suka obat bagi maksud. Ya Allah. Habis itu astagfirullah bengi acet-acet. Makasih ya Bu. Makasih anak-anak yang maksiat. Astagfirullahaladzim. Itu gosap bengi. Sing kata kok bengi juga tambah orang. Nah, itu Pak. Oke. Malah merasanya. Tidak. Kalau dia fungsinya ester maka tidak bereaksi. Berarti tidak ada endapan putih. Kalau ada endapan putih berarti negatif karena dia pasti masuk kategori karboksilat. Kalau ketemu dengan ini karboksilat ya. Ya. Kalau ketemu sama peranitrat maka hidrogennya tukar ambil Ag. Berarti ini COO apa lagi? Ag plus HNO3 huruf huruf-hurufan. Tangan di huruf ijol. Hane pindah ke sini, sini pindah sini. Nah, ini yang endapan putih. Oke, jadi saya tanyakan. Tunjukkan minggu depan di hari Senin setelah ujian. Kamu dapat yang mana ujiannya? Apakah ini 1, 2, 3 atau cobaan kemarin? Hah? Berarti satu enak ujinya. Apa kata saya? Boleh jadi cuma 1 atau 2? Ya. Apakah cobaan 1, 1 percobaan 2? Iya kan ada 6. Ya. Boleh jadi kan untuk seri mungkin single ya. Sesuai Satu bagian di percobaan 1, 1 percobaan, 1 bagian di percobaan 2. Iya dong. sesuai mood Pak Hadi. Iya, mesti gini soal dong. Pak Hadi. Aja dong. Pak Hadi. Sama Bu Deno. Terima kasih.